Kota Malang sebagai kota yang mendapat predikat kota pelajar, industri, budaya, dan pariwisata. Secara geografis, Kota Malang memberikan rasa aman dan nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar bagi keberadaan berbagai perguruan tinggi yang berkualitas dan sekaligus menjadi tujuan bagi kegiatan sivitas akademika dari seluruh Indonesia. Hal tersebut direfleksikan oleh The Multicultural University, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, sebagai sebuah kampus yang mengedepankan sivitas akademika dalam hubungan multikulturalisme. Kegiatan belajar mengajar yang berbasis pada multi kearifan lokal dari keberadaan berbagai suku dan budaya, sivitas akademika yang belajar di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Guru merupakan sebuah profesi profesional. Bahkan dewasa ini, profesi sebagai tenaga pengajar sudah menjadi pilihan profesi yang sangat diperhitungkan dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam rangka ini, Unikama siap mendukung dan mencetak lulusan tenaga pendidik yang profesional, guna ikut berperan mencerdaskan generasi bangsa. Memberikan kurikulum berdasarkan KKMI yang telah disesuaikan dengan dunia kerja dan pangsa pasar yang ditunjang dengan kemampuan IT. Dalam perannya di bidang sastra dan bahasa, Unikama mencetak tenaga kependidikan dan peneliti profesional dalam bidang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Unikama telah menetapkan visi dan misi serta tujuan dan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan stakeholders. Unikama telah mengantisipasi kebutuhan pasar dan tenaga kerja yang handal dan kompeten, juga melaksanakan kependidikan secara teoretik dan praktik. Unikama memberikan kegiatan belajar yang aktif dan efisien agar mahasiswa menguasai aspek bidang hukum secara profesional, hingga mampu memberikan layanan dan menyelesaikan permasalahan hukum kepada masyarakat di lingkungannya. Merespon perkembangan sains dan teknologi yang dewasa ini sangat cepat dan semakin mutakhir, Unikama memberikan pemahaman melalui ilmu dasar dan ilmu terapan untuk mengembangkan teknologi, juga menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang sains dan teknologi melalui pembelajaran berbasis komputer dan laboratorium. Dengan mengusung misi menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di lingkungannya, Unikama siap menghasilkan lulusan yang berkompeten dan juga berjiwa entrepreneur dalam bidang peternakan. Kemudahan juga diberikan oleh Unikama bagi mereka yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, didampingi tenaga pengajaran profesional dan sistem pendidikan yang baik. Unikama siap memberikan lulusan S2 yang berkompeten dan berkualitas. Dalam perannya mencerdaskan bangsa, Unikama juga menyertai kegiatan belajar dengan suasana kampus yang aman dan nyaman. Berbagai fasilitas dan sarana-prasarana disiapkan untuk kegiatan belajar mahasiswa. Semua ditunjukkan untuk kesuksesan mahasiswa dalam perkuliahan. Visi Universitas Kanjuruhan Malang bahwa pada tahun 2025 akan menjadi perguruan tinggi yang unggul. Karena itu dalam rangka untuk mewujudkan visi itu, maka pengembangan kapasitas khususnya dalam bidang SDM ini sedang kami lakukan dengan memberikan kesempatan pada seluruh dosen maupun tenaga pendidikan untuk mengembangkan kapasitas. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang sebagai universitas multikultural adalah kampus yang memberikan ruang lingkup bagi keberagaman perbedaan, sebuah kegiatan akademika dalam mencerdaskan masyarakat bagi kehidupan bangsa. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, The Multicultural University, terdepan di tahun 2025. Halo, selamat malam pemirsa setia Radar Malang TV. Bertemu kembali dalam podcast spesial Digital Expo Campus 2021 bersama saya Didi Arianto. Senang sekali malam hari ini saya kedatangan tamu istimewa
dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Selamat malam Ibu Dr. Khairul Bariyah MPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudah ya dosen di Unikama ini ya. Boleh dipanggil Kak atau Ibu nih? Boleh, silakan. Baik, Ibu Dr. Khairul Bariyah MPD atau biasa dipanggil Bu Ria. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Karir di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Malam hari ini kita akan mengambil tema mempersiapkan diri sukses berkarir di dunia kerja. Jadi teman-teman calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang saat ini sudah duduk di bangku kuliah, tinggal beberapa waktu lagi nih kita harus memilih berkarir di dunia kerja sebagai profesional boleh, sebagai entrepreneurship boleh gitu ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas spesial tema tersebut. Sebagai awal nih, Bu, tahun ini Mas Menteri meluncurkan program Kampus Merdeka Merdeka Belajar, betul ya? Betul. Nah, hal itu kayak apa sih implementasinya, Bu? Spesialnya di Unikama, kayak apa? Kalau di Unikama sebenarnya kami sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar ini sudah dari semester lalu ya. Okay. Ini sudah jalan mau 1 tahun ini. 1 tahun ini kita sudah kurikulum kami sudah menggunakan kurikulum MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa punya hak untuk belajar di luar universitas sebanyak 3 semester. Okay. Yaitu boleh mereka belajar apapun yang mereka senangi, yang itu menunjang dengan kompetensi mereka, nanti akan dikonversikan dengan mata kuliah yang akan mereka ambil di semester itu. Jadi di kurikulum ini kami menawarkan 8 kegiatan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri, yang bisa 8 kegiatan ini yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Jadi yang pertama ada pertukaran pelajar. Jadi pertukaran pelajar itu mereka bisa belajar di prodi mereka yang di luar kampus ataupun bisa belajar dari prodi lain, di mata kuliah prodi lain gitu loh. Itu juga ada pertukaran pelajar. Kemudian ada magang di industri. Jadi misalnya mereka mau belajar nih di industri tertentu, mau magang di sana, bagaimana bekerja di sana, itu juga bisa. Kemudian ada asistensi mengajar, itu untuk mahasiswa yang mungkin tertarik di dunia pendidikan, ingin jadi guru, itu bisa juga di sana. Passionnya di sana. Ada penelitian dan riset. Mereka yang tertarik di penelitian mau belajar bagaimana cara meneliti yang benar gitu, yang sesuai dengan kaidahnya. Belajar di lembaga riset yang memang sudah sudah bagus lah gitu, itu juga boleh. Ada KKN tematik, kemudian ada studi independen, proyek kemanusiaan, itu juga bisa. Jadi mahasiswa bisa belajar melalui 8 kegiatan belajar ini tanpa harus mengikuti mata kuliah, tetap mengambil mata tapi tidak harus mengikuti kuliah, perkuliahan. Artinya dengan program tersebut lebih oke, misalnya lebih diakui project daripada dia belajar di kelas. Ya, itu sangat lebih diakui sekarang ini. Contohnya misalnya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi ini mereka part-timer manajemen coffee shop itu lebih oke dibanding di kelas berarti? Iya, karena kan di sana mereka akan banyak sekali belajar mungkin ilmu-ilmu yang tidak sifatnya hanya hard skill yang kita didapatkan di dunia kampus ya, tapi akan belajar banyak hal gitu. Sampai ke soft skillnya juga akan belajar di tempat itu. Jadi itu yang akan dilakukan mereka. Yang sudah pernah ditemuin langsung oleh teman-teman akademisi di Unikama, proses Merdeka Belajar ini kayak apa, Bu? Yang sudah real terjadi nih? Yang sudah terjadi selama 1 tahun ini, kami sudah menerapkan pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa boleh belajar ilmu di luar mata kuliah di bidangnya, tapi yang itu sesuai dengan CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan prodinya. Jadi misalnya nih, karena saya dosen bimbingan konseling, anak bimbingan konseling mau belajar teknologi. Tentunya belajar teknologi di bimbingan konseling kan kurikulumnya sangat sedikit ya, karena bukan orang IT, tapi saya mau belajar IT dari prodi TI misalnya, itu boleh sekarang. Jadi seperti itu tuh boleh. Dan sudah berjalan, anak-anak sudah berjalan seperti itu. Kemudian itu yang pertukaran pelajar, kemudian proyek kemanusiaan, itu juga misalnya ada bencana, kemudian atau ada proyek-proyek kemanusiaan yang mungkin melibatkan mahasiswa, itu juga boleh.
sudah diambil oleh anak-anak. Kayak kami misalnya konseling trauma itu juga sudah sering rutin diikuti oleh anak-anak. Jadi memberikan konseling trauma kepada daerah-daerah yang mungkin tertimpa bencana, seperti mendampingi secara psikologis mereka, itu juga sudah jalan seperti Termasuk itu. ketika ada bencana gempa di Malang Selatan kemarin, ikut turut terjun. Dan itu mengkonversi SKS mereka di kelas. Konversi SKS mereka yang saat ini sedang ada di lapangan adalah mahasiswa kami yang mengikuti kampus mengajar. Jadi beberapa mahasiswa kami juga terjun di sekolah-sekolah terpencil, membantu para guru yang saat ini mungkin kesulitan untuk penerapan daring ya. Iya, daring itu kan agak sulit ke daerah-daerah terpencil. Jadi mahasiswa terjun sekarang ada di lapangan semuanya seperti itu. Dan itu misalnya dikonversikan jadi SKS nih, jadi berapa SKS itu, Bu? Itu setiap prodi punya kebijakan masing-masing ya. Ada beberapa mata kuliah, kalau di BK sendiri kemarin 6 SKS. Itu seperti itu. Jadi setiap kegiatan punya nilai konversi yang berbeda-beda tergantung kegiatannya. Karena lama kegiatannya nggak sama juga. Gitu. Baik. Artinya sekarang berarti mahasiswa akan lebih banyak di luar kampus nih, akan lebih banyak proyek-proyek yang asal masih tetap ada hubungannya dengan akademiknya dia ya? Iya, karena kan memang MBKM ini dalam rangka untuk memfasilitasi mahasiswa agar punya kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja nantinya. Jadi kurikulum perguruan tinggi itu matching gitu dengan kebutuhan masyarakat. Jadi harapannya Mas Menteri kan seperti itu. Tidak hanya mencetak yang hard skill aja, tapi ya semuanya. Kadang kan ada belum tentu apa yang sudah kita rancang, tapi nanti ketika di dunia kerja nggak matching gitu loh. Dan satu prodi itu satu pekerjaan itu tidak hanya bisa dikuasai dengan satu kurikulum prodi. Kadang kan banyak mata pelajaran lain atau pelajaran-pelajaran lain yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Nah, dalam rangka seperti itulah MBKM itu terrealisasikan. Dan kampus Unikama sangat siap melakukan itu ya, Bu? Ya, kami sangat siap dan sudah 1 tahun ini menerapkan MBKM ini karena program studi kami alhamdulillahnya hampir semua itu mendapatkan hibah penerapan kurikulum MBKM dari Kemendikbud. Dengan hibah itu berarti harus ngapain nih? Kita merancang kurikulum sampai implementasinya. Itu sudah kita terapkan dalam 1 tahun ini. Jadi semua prodi, semua prodi itu tidak semua kampus punya keberuntungan seperti kampus kami. Jadi semua prodi kami itu mendapatkan hibah itu. Kemudian 3 program studi kami juga mendapatkan hibah program kompetisi kampus merdeka yang itu tahun ini sampai 3 tahun yang akan datang kontraknya. Kemudian 1 prodi kami yaitu BK itu mendapatkan hibah Center of Excellence itu hibah model penerapan kampus merdeka satu-satunya prodi BK di Indonesia yang menjadi model untuk penerapan kampus merdeka ini. Luar biasa sekali. Berarti dengan hal-hal kayak gitu penerapan kampus merdeka belajar boleh nggak sih? Misalnya justru mahasiswa yang aktif nih, Bu saya mau proyek ini dong gitu, boleh ya? Boleh, kita boleh. Jadi selain skema-skema yang diberikan yang sudah dirancang oleh prodi, jadi mahasiswa boleh mengusulkan kepada kami mau belajar apa. Yang out of the book sekalipun. Ya, asalkan itu sesuai dengan CPL kami, pasti kami nanti akan ada pedoman konversinya kan, akan kita konversikan. Ini kayak proyek industri, proyek kemanusiaan, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga kemanusiaan, cuma kan terbatas mungkin. Mahasiswa punya proyek kemanusiaan sendiri itu bisa diusulkan ke program studinya gitu. Jadi sekarang mahasiswa itu bebas mau belajar apa, memilih apa, asalkan itu sesuai dengan kompetensi prodinya, gitu, kompetensi lulusan yang ada di prodinya, itu bebas. Dan kampus sangat terbuka tentang hal itu ya? Sangat terbuka tentang itu, sangat mendukung untuk itu gitu loh. Jadi tidak harus kuliah ikut tatap muka dengan dosennya, boleh kuliah di luar gitu. Saya jadi kepikiran, misalnya mahasiswa BK kemudian mengajukan proyek, Bu saya mau penyuluhan virtual di Twitter gitu, boleh ya berarti ya? Ya, asalkan ada masih di real ya, realnya, ada lembaga
lembaganya kegiatannya seperti apa, lembaganya yang akan bekerja sama dengan kami seperti apa, itu juga boleh gitu. Sampai mau belajar kewirausahaan juga ada skema kewirausahaan. Jadi mau belajar bagaimana menjadi wirausaha, mau magang di sebuah pengusaha misalnya di toko tertentu, itu bisa sekarang. Oke, luar biasa sekali. Seru ya berarti kuliah sekarang ya? Ya, seru sekali menurut saya dibandingkan zaman saya sekarang, dulu gitu loh. Kalau sekarang ya mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya mengeksplorasi untuk diri mengeksplorasi diri, mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Gitu. Bisa jadi dia 80% di luar kampus malah ya? Ya, seperti itu. Makanya kalau misalnya dia mengikuti magang di industri, kan sekarang bisa magang di DPR, magang di memang yang sudah industri-industri yang sudah kerja sama dengan Kemendikbud, itu 1 semester full. Mereka di industri dapat gaji lagi. Oke, luar biasa ya. Jadi seru kuliah sekarang. Teman-teman dosen pun juga pendampingan proyek-proyek itu ya Bu? Iya. Jadi ketika bisa jadi misalnya dari 30 mahasiswanya Ibu di kelas, dari 30 itu punya 30 proyek, gak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, karena kan setiap skema itu pasti ada dosen pembimbingnya masing-masing gitu. Itu ya memang sudah tuntutannya seperti itu. Gitu. Nah, dengan konsep Merdeka Belajar itu tadi, dengan kesempatan eksplorasi diri seluas-luasnya untuk teman-teman mahasiswa, relate-nya nanti ke dunia kerja kayak apa Bu? Pada akhirnya nanti di dunia kerja lulusan perguruan tinggi itu sudah lulusan yang siap pakai, sudah mateng gitu ya, sudah matching dengan dunia kerja, jadi sudah menguasai dan sudah bisa beradaptasi dengan baik gitu. Itu mungkin harapannya. Sudah nggak perlu belajar banyak-banyak ya? Biasanya kan masih ada magang intensif ketika mau kerja ya, setelah diterima itu kan masih ada percobaan gitu. Sudah tidak perlu seperti itu. Bahkan beberapa mahasiswa kami yang magang di kampus di kantor tertentu itu direkrut kerja, langsung direkrut kerja. Sebelum dia lulus malah? Iya, sebelum dia lulus. Karena sudah tahu kan kompetensinya seperti apa gitu. Dari dibandingkan cari kandidat yang lain yang sudah ada gitu, yang sudah pernah magang digunakan oleh dunia kerja. Oke, luar biasa sekali, menarik banget loh ya ternyata penerapan kampus Merdeka Belajar ini di perguruan tinggi. Nah, nanti kita akan bahas nih kayak apa sih relate-nya dengan dunia kerja, kemudian juga poin-poin plusnya ketika mahasiswa ini sudah benar-benar siap kerja. Kita akan bahas di sesi 2, kita istirahat sebentar.
Welcome back di Digital Expo Campus 2021 bersama saya Didi Arianto, masih bersama tamu istimewa saya Ibu Dr. Khairul Baria MPD selaku Kepala Pusat Pengembangan Karir Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Bu Ria, di sesi 2 ini saya akan nanya nih tentang persiapan mahasiswa untuk mempersiapkan diri sukses berkarir di dunia kerja. Idealnya persiapan ini dimulai dari semester berapa sih Bu? Sebenarnya kalau mau tanya ideal mempersiapkan karir itu di semester berapa, bukan saat semester sih, sudah sejak dini sebenarnya. Sejak mereka mahasiswa baru? Bukan sejak dini, artinya sejak anak-anak sudah harusnya dipersiapkan kan karirnya mau seperti apa, minatnya anak itu seperti apa, orang tua harus bisa mengarahkan itu sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang tepat, memilih jurusan yang tepat. Jadi kalau dia sudah dari semester 1 sudah memilih jurusan yang tepat, tinggal membekali dia bagaimana nanti ketika ke dunia kerja juga tepat gitu ya. Sudah kompetensinya tepat, hard skill yang dimiliki juga tepat, soft skillnya juga dimiliki. Jadi seperti itu persiapannya ya sejak sedini mungkin gitu loh kalau menurut saya. Ya dari semester 1 juga sudah bisa gitu loh. Misalnya saya mau bekerja apa, jadi saya harus tahu nanti setelah lulus dari kampus ini saya mau ngapain, mau jadi berwirausaha, mau bekerja gitu. Kalau mau bekerja di mana, itu kan harus punya planning. Kita harus punya planning. Kalau mau bekerja itu misalnya nih, saya mau jadi pegawai bank misalnya, untuk menjadi seorang teller misalnya, saya senang menjadi teller. Untuk teller itu apa kompetensi apa yang harus saya miliki? Nah itu yang harus dikejar oleh mahasiswa selama dia di perkuliahan. Seperti itu. Oke, artinya jika misalnya ketika saya lagi nyusun skripsi baru disiapin telat ya? Iya, sangat telat sekali gitu. Itu pun pada akhirnya kan kompetensi tidak terbentuk karena instan ya. Okay. Seperti itu. Pendampingan dari kampus kayak apa? Apakah boleh Career Center itu dimulai dari semester 1 gitu boleh di Unikama? Program kami di Pusat Karir itu selalu memfasilitasi semua mahasiswa, baik itu dari semester 1 sampai di akhir. Di semester 1 biasanya kita kasih pengayaan tentang pendalaman-pendalaman apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi program soft skill itu dari semester 1 sampai nanti di semester akhir. Ketika semester akhir skripsi, setelah skripsi kami hanya menyiapkan bagaimana mempersiapkan mereka lolos saja sih, kayak administrasi, kemudian proses psikotes dan wawancara itu kita bekali, tapi itu di semester akhir. Kalau sebelum semester akhir, banyaknya program kami ke pengembangan soft skill dan hard skill mahasiswa. Oke, artinya ketika mahasiswa itu dia menjelang lulus itu sudah benar-benar siap untuk ke dunia kerja ataupun dia siap berwirausaha? Ya, seperti itu. Kita sudah punya di Unikama itu ibaratnya kayak paket komplit yang mau berwirausaha. Kita ada unit wirausaha yang juga membekali mahasiswa. Kemudian yang mau bekerja, kami dari Pusat Karir juga siap untuk itu, gitu, membekali mahasiswa. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini Bu, biasanya banyak mahasiswa yang dia sudah nemu passion nih gitu ya. Passion itu di bidang ini. Sementara dari orang tua, yopo kamu harus jadi kayak gini nih gitu. Jalan tengahnya kayak apa tuh? Pada akhirnya ketika mahasiswa bisa menjelaskan kepada orang tuanya dan dia memiliki skill dan bisa menunjukkan skill-skill itu kepada orang tuanya, pada akhirnya orang tua juga menyerahkan kepada mahasiswa. Selama misalnya menjadi mahasiswa Unikama, mereka yang punya passion-passion tertentu kan kita wadahi, yang punya bakat juga kita wadahi, ikut perlombaan ini dan perlombaan itu, hibah-hibah dan lain sebagainya. Ya ketika anaknya punya prestasi di bidang itu, pada akhirnya orang tuanya juga ngikutin pada akhirnya seperti itu. Pernah nggak sih Bu ikut sampai konseling ke orang tuanya gitu? Oh iya pernah, sampai seperti itu ya pernah. Sudah pernah juga beberapa kali kami juga menjadi fasilitator memfasilitasi mahasiswa dengan orang tua. Misalnya ya dia nggak ada kan, mungkin kalau mindset orang dulu pengen jadi PNS anaknya, anak-anak zaman sekarang kan nggak mau jadi PNS gitu. Beberapa kan ogah gitu, ada yang pengen bikin startup sendiri gitu, pengen punya usaha sendiri atau mau mengejar mimpinya yang lain, tidak harus PNS. Nah itu juga bisa kami fasilitasi. Artinya mahasiswa di Unikama juga selain kamu kuliah akademik tuh,
banyak banget pendampingan bakatnya dia, pendampingan passionnya dia, pendampingan karir centernya dia juga ya ini Iya. gitu ya. Kami dari pusat karir itu hampir setiap bulan itu juga menyelenggarakan pelatihan soft skill. Gitu. Oke. Minimal dalam satu semester itu 3 kali, 3 kali kita mengadakan pelatihan soft skill gitu loh. Belum lagi pelatihan yang lain gitu loh. Dengan tuntutan 4.0 ini, pelatihan soft skill kayak apa nih yang disiapin Unikama ke mahasiswa-mahasiswanya? Sebenarnya kita punya paket pelatihan soft skill, ada 11 soft skill yang kami siapkan sampai anak ini lulus dari Unikama gitu. Oke. Jadi dia bebas mau memilih yang mana yang bisa dia ikuti sesuai dengan waktu yang dia punya gitu. Jadi seperti kayak problem solving skill itu juga kita berikan pelatihannya, komunikasi seperti itu, stress management juga pernah kita berikan, berpikir kritis seperti itu juga kita berikan, bahkan financial planning itu juga kita berikan. Jadi kita ada program soft skill untuk setiap angkatan. Angkatan 1 mau kita angkatan yang semester awal kan ada 4 angkatan biasanya kan dalam satu lulusan ya, 4 tahun kan. Yang angkatan pertama ini mau kita kasih apa, di angkatan kedua apa, yang ketiga apa. Yang jelas berbeda ya? Ya, sesuai berbeda. jenjangnya Sesuai ininya ya? jenjangnya. Sampai pada di angkatan terakhir itu biasanya kita lebih fokus kepada persiapan kerja, seperti pelatihan psikotes, pelatihan wawancara, menulis kurikulum vitae, menulis lamaran kerja seperti itu, dan persiapan bahasa Inggris itu kita siapkan juga. Kok zaman saya kuliah dulu nggak ada ya, Bu? Iya ya. Baik, Ibu terakhir closing statement untuk calon mahasiswa baru yang mau masuk di Unikama ataupun mahasiswa yang sedang menyiapkan diri ke dunia kerja. Silakan. Buat saya, kalau Bapak Ibu mungkin di rumah ingin mempersiapkan anak-anaknya untuk bisa terjun kerja, langsung kerja, percayalah kepada kami dari Unikama, karena kami adalah lembaga atau universitas yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Jadi bisa melalui kami, nanti pasti akan kami bimbing di Unikama putra-putrinya untuk bisa terjun di masyarakat dan dunia usaha dan industri sesuai kompetensinya masing-masing. Baik, luar biasa sekali. Informasi lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru di Unikama boleh tuh akses di pmb.unikama.ac.id atau kalian bisa langsung juga diklik di www.pamerpamer.com, login aja, kemudian klik banner yang ada logonya Unikama. Nah, di situ udah lengkap banget info berbagai kampus terbaik di Malang Raya dan Pasuruan, tentunya Unikama ada di situ. Pamerpamer.com masih akan dibuka sampai 20 Juni. Jadi, pastikan untuk dapat akses kampus-kampus terbaik di Malang Raya dan Pasuruan, klik lagi di www.pamerpamer.com. Digital Expo Campus 2021, klik sekali, keliling kampus berkali-kali. Terima kasih sekali waktunya Bu Ria. Sama-sama. Semoga kita nanti bertemu di kesempatan yang lebih membahagiakan. Amin. Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Pemirsa setia dari Malang TV, kita tutup dulu untuk sesi Digital Expo Campus 2021 malam hari ini. Tetap akses di pamerpamer.com, Digital Expo Campus 2021, klik sekali, keliling kampus berkali-kali. Selamat malam.